Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama aku Husain Nur Rahim dengan NIM 6720222699, mata kuliah PBUE yang diajar oleh Kak Aryo dan Kak Rio. Di sini aku ingin jelasin tugas logika secara singkat, tugas 3 yaitu mengenai ATM. Langsung aja teman-teman, kita masuk ke NetBeans, ATM Java. Seperti biasa kita menggunakan package tugas 3 sesuaikan dengan tugas file atau project kita lah. Di sini aku buat ada dua kelas, ada ATM Java sama main Java. Yang pertama kita akan jelasin terkait ATM, kelas ATM. Seperti biasa kita menggunakan public karena kan di luar kelas bisa digunakan secara global atributnya. Di sini kenapa aku menggunakan private? Karena kan private itu gunanya buat pribadi, istilahnya lokalan lah, mainnya lokalan. Untuk semisal nih private double untuk saldo itu sendiri, terus private final string untuk nomor kartu sendiri, terus private final int pin itu sendiri, terus private static final double untuk suku bunga yaitu 5% per bulan. Nah, kenapa aku pakai final? Karena kan dalam nomor kartu kan final ya, atau istilahnya nggak bisa diubah-ubah. Terus aku juga di pin juga gunakan, terus suku bunganya juga 5% tetap di per bulan itu. Selanjutnya kita lanjutkan ke metode 1 yaitu konstruktornya untuk membuat objek ATM baru. Yang pertama ada saldo awal, terus nomor kartu, terus pin awal. Terus kita juga di saldo ini untuk penamaannya di nomor kartu, di pin juga untuk pin awal, nomor kartu dan saldo awal. Terus yang kedua ada metode 2 yaitu memeriksa kecocokan atau validasi untuk kartu dan pin. Kan di sini ada public boolean login untuk nomor kartu dan masukan, int untuk pin masukan, terus mengembalikan nomor kartu jika validasi itu true, dia akan masuk ke login atau sudah masuk ke menu itu. Terus jika false, dia itu akan memberi message bahwa inputan pilihan nggak valid. Nanti ada di main Java, nanti aku jelasin di sana. Terus metode 3 yaitu mendapatkan saldo saat ini yaitu dengan public double get saldo, return saldo, karena kan saldo kita berubah-ubah ketika kita memilih menu. Semisal menu ada tarik tunai, menu deposit, cek saldo, terus dan lain-lainnya, yaitu terakhir keluarga masuk sih. Untuk pengecekan untuk mendapatkan saldo saat ini kan berubah-ubah saldonya. Terus yang metode 4 yaitu melakukan penarikan uang atau tarik tunai. Aku juga menggunakan if di sini jumlah lebih besar dari saldo. Itu karena kan semisal nih saldonya 200, semisal jumlah yang kita inputin tuh 300.000, terus saldonya 200.000 lah, itu akan kebuang atau melempar ke exception E-nya bahwa saldo itu nggak mencukupi. Logikanya begitu, kayak nggak cukup lah. Karena kan 300.000 sama halnya 200.000 saldo kita. Jadi itu nggak cukup, dia akan kebuang ke exception E-nya juga. Di main Java juga ada, nanti aku jelasin juga. Terus metode 5 yaitu melakukan deposit, uang ke rekening. Sama halnya juga untuk tarik tunai. Aku juga melakukan if juga, exception juga jika setoran itu tidak boleh negatif ya teman-teman, jumlah lebih juga. Terus kita lanjut ke metode 6 yaitu menghitung saldo di masa depan berdasarkan suku bunganya. Aku menggunakan public seperti tadi. Untuk int bulan double juga saldo masa depan sama dengan saldo. Terus juga for juga nih, aku juga menggunakan for int i sama dengan 0, i lebih kurang dari bulan, i plus plus saldo masa depan sama dengan saldo masa depan dikali suku bunga. Misal saldo masa depan kita ke depannya 2, tinggal dikaliin 5% interest suku bunganya itu, terus mengembalikan ke saldo masa depan. Kita lanjut ke main Java-nya. Ya, yang pertama seperti biasa,
package-nya sama. Terus Jav Under Scanner juga akan untuk mengambil inputan pengguna. Terus Javio Console itu aslinya berguna untuk masking pin atau bintang-bintang itu loh teman-teman, kita inputin nanti di ATM itu keluar bintang-bintang, kita akan mengetik sesuai dengan pin kita. Terus Java Text Decimal Format buat format menjadi uang atau rupiah. Terus langsung aja ke class mainnya. Sini aku juga menggunakan scanner tadi ya udah aku jelasin, bernama pemindai untuk input pengguna, untuk memilih input pengguna. Terus decimal format buat format untuk menampilkan uang itu, itulah rupiah, dalam rupiah. Terus selanjutnya yaitu objek ATM diinisialisasikan dengan nomor saldo, nomor kartu, terus PIN. Di sini saldonya kan 200.000, terus nomor kartunya NIM aku, terus PIN-nya 123 123. Terus seperti biasa menggunakan PSFM, menggunakan while and true, menggunakan looping while and true, seperti loop tanpa batas, samanya nggak ada batasannya, dihentikan secara eksplisit dengan kita memilih menu yang sesuai dengan apa yang kita sudah buat. If login, jika setelah login udah masuk nih ke menu utama, memanggil menu utama, terus kita pilihan menu. Else, jika salah, itu dia akan menerima match login gagal atau nomor kartu dan PIN itu nggak sesuai, kan login itu gagal. Terus untuk login sendiri aku juga menggunakan private, hanya bisa diakses dengan kelas main juga, kelas main Java ini sendiri. Seperti biasa melakukan sistem outprint juga untuk nomor kartu sama PIN, terus pemindah dari scanner tadi untuk nomor inputan kartu ATM. Terus di sini tuh aku coba-coba untuk buat masking, ternyata tuh maskingnya belum ke apa ya, ke istilahnya ke deteksi atau ke input lah. Kita coba ke run file ya. Coba nih kita masukin NIM aku 67 2022 269, terus nih 123. Nah itu nggak keluar apa, 123 itu nggak jadi bintang. Kenapa? Aku juga nggak tahu. Semisal kita coba nih yang else tadi ya teman-teman. Silang dulu. Login gagal tuh karena pin kita tuh inputannya salah. Semisal 70. Nah login gagal. Kita dimasukin untuk memasukkan lagi nomor kartunya 123 enter. Nah kita sudah masuk ke menu utama Bang Jamal kita. Login. Nah ini yang masking tadi ya teman-teman, karena kayaknya belum ke input atau ADA-nya NetBeans itu error, nggak mau kebaca. Aku tuh mau coba ke clean and build project ini, apakah bisa, tapi aku takutnya itu error ya teman-teman. Aku juga menggunakan if juga, char untuk racun, untuk membalikan passing array-nya, charnya buat membaca pin, terus return juga untuk baca inputan integer-nya. Langsung aja kita ke menu utama. Aku juga menggunakan private untuk kelas ini sendiri. Untuk menu utama itu boolean keluar variabel untuk menunjukkan apakah pengguna itu ingin keluar dari menu utama. Menu ini loh teman-teman, flag nih untuk keluar dari utama. Aku juga menggunakan while untuk while juga. Terus ada menunya while itu untuk looping ya teman-teman, untuk beberapa transaksi ATM Bang Jamal. Terus menu pilihannya dari tarik tunai, deposit, cek saldo, keluar, dan 1 sampai 4. Enter pilihan untuk baca inputan, untuk masukkan pilihan menu sesuai dengan inputan teman-teman lah. Terus kita ke switch case. Aku juga menggunakan switch case untuk metode lah, metode menunya yaitu ada menu tarik tunai, deposit, cek saldo. Terus ada bagian in case 4 itu buat menu keluar, yaitu setelah kita masukkan 4 dia akan keluar message terima kasih telah menggunakan ATM dan sampai jumpa.
default jika pilihan kamu tuh nggak valid. Kita contohkan nih, kita masukin 5. Nah, pilihan kamu nggak valid nih teman-teman, yang valid kan 1-4, harusnya kamu milih itu. Harganya begitu. Terus untuk aku juga buat feedback seperti tugas 2 kemarin ya teman-teman. Publik statik boolean, tanya ulang apakah ingin mengulangi transaksi atau enggak. Terus yes or no ya seperti biasa. Terus kita ke menu utama yaitu menu tarik tunai. Di sini aku juga menggunakan do and while, gunanya untuk do tuh untuk istilahnya kayak logikanya tuh kayak input pengguna, terus dia tuh akan menerima inputan dari pengguna tersebut. Untuk terus jika aku juga menggunakan try and catch. Try itu untuk message memanggil fungsi dari tunai objek ATM. Try itu buat kayak jumlah penarikan berhasil ini. Terus catch itu untuk membuang jika itu inputan itu nggak sesuai. Dia akan mengalami error bahwa inputan itu error nggak valid. While juga tanya ulang buat feedbacknya yes or no. Terus menu store tunai, di sini juga menggunakan private untuk kelas itu sendiri. Menu store tunai atau deposit, seperti halnya dengan tarik tunai, aku juga menggunakan do and while untuk pengulangan, untuk memanggil, untuk do itu untuk memanggil menu cek saldo setelah deposit. Terus while itu untuk mengulangi pengecekan saldo jika pengguna memilih yes. Aku juga menggunakan try and catch. Jika benar kan dia akan melakukan deposit itu berhasil dilakukan. Oh iya, sama aku contohin ya untuk menu tarik tunai tadi ya. Maaf teman-teman, lupa aku. Tarik tunai nih. Baju kan jumlah yang ditarik. Misal kita errorin dulu ya. Berupa angka. Berapa ya teman-teman? Misal 1000 nih. 1000. Oke. Penarikan berhasil. Nah, try-nya penarikan berhasil, jumlah saldo saatnya yaitu 199.000. Apakah kamu ingin mengulangi? Kita keluar aja teman-teman karena udah berhasil. Tarik tunai, selanjutnya ke deposit. Nah, berapa nih yang ingin kamu deposit? Misal 100.000. Deposit try-nya deposit berhasil dilakukan yaitu 299.000, nambah 100.000 ya teman-teman. Nah, terus kita memeriksa saldo. Nanti ada di sini aku jelasin juga. Mungkin nanti aja. Terus ke menu cek saldo yaitu do and while untuk yes or no feedbacknya tadi. Terus kita ke periksa saldo setelah operasi. Memeriksa logika operasi yang dilakukan. Seperti biasa ada dua menu yaitu periksa saldo sekarang sama periksa saldo masa depan. Aku juga menggunakan while true. Jika true dia akan memberikan tampilan ini, jika false itu dia akan keluar. Ente pilihan baca inputan integer, ada switch cache juga untuk pilihan. Cache 1 buat saldo saat ini berapa titik-titik Rp. Cache 2 itu masukkan jumlah bulan. Ketika kita memilih periksa saldo masa depan dia akan keluar itu. Aku juga menggunakan int bulan, double saldo masa depan. Format uang tadi di atas, desimal tadi untuk rupiah. Break juga untuk berhenti dari menu itu. Terus continue tuh buat jika pilihan salah ulangi pemilihan ya, misal 3. Nah, dia akan mengulang lagi kan ke menu itu. Nah, itu punya di continue. Pilihan tidak valid. Nah, kita masukkan saldo sekarang berapa? Wah, 299 karena kan udah deposit 100.000. Kita yes, dia akan masuk ke menu lagi yaitu saldo sekarang dan saldo masa depan. Kita pilih 2.
Masukkan jumlah bulan untuk masa depan. Nah, saldo Anda dalam 2 bulan menjadi 389.647,50 rupiah. Jadi udah bisa ya teman-teman untuk pengecekan saldo masa depan. Kita pilih ini aja agar keluar. Terus kita ke menu selanjutnya, yaitu ke cek saldo. Itu sama sih teman-teman, sama dengan deposit. Kita coba ya. Saldo sekarang tadi berapa nih? 299.000 ya, sama ya teman-teman. Kita yes lagi. Saldo masa depan 2 bulan berapa nih? 329, sama kan? Sama di atas 329.6 4750. Kita anu aja. Karena kan interest bunganya tuh 5%. Jadi langsung aja kita kalikin 100 tadi sama dengan saldo masa depan. Terus untuk membaca inputan dari pengguna, aku juga untuk menggunakan baca input integer dan baca int double. Gunanya itu untuk memvalidasi inputan pengguna. Jika pengguna itu nggak valid, dia akan ke catch inputan nggak valid, masukkan berupa angka. Di double juga aku seperti sama halnya di atas dengan input integer dan double. Langsung aja kita keluar ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menggunakan ATM Jamal kami. Sampai jumpa. Mungkin itu aja penjelasan logika singkat dari aku. Mungkin ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih.